Bismillah, alhamdulillah wahdah, nasara abdah, a'azza jundah, hazal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa subhanahu qala fi kitabih subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahu 'azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Ikhwani fillah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Para hadirin yang Allah hormati, segenap keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Badawi, Mushola Al-Badawi, dan keluarga besar Gria Surabraja Indah, yang semoga selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di kesempatan sore menjelang malam ini Allah masih berikan kekuatan kepada kita semua, masih mengkaruniakan banyak hal buat kita semua, masih memberikan tunjuk pada kita semua, sehingga di sore hari yang cerah ini Allah kumpulkan kita di majlis yang terbaik, di majlis yang dibanggakan oleh para malaikat, dalam rangka untuk ta'lim, ta'allum, dalam rangka untuk mengisi hari-hari kita di alam fana kita yang tidak pernah tahu kapan ini akan berakhir, dengan satu harapan mudah-mudahan setiap akwal yang kita kerjakan bisa menjadi investasi yang paling berharga bagi kita semua dalam rangka menjemput hari esok yang lebih baik lagi. Hari esok yang lebih baik, masa depan yang lebih baik buat orang yang beriman, bukan esok, bukan 1 tahun ke depan, bukan 3 tahun ke depan, bukan 1 dasawarsa dan 1 dekade yang akan datang, tetapi hari esok bagi kita semua orang beriman adalah saat kita sudah berkalang tanah, kita sudah memasuki masa-masa akhirat yang dimulai dengan hari ayyamul barzakh, ya, hari-hari alam barzakh, di mana pada saat itu harta benda orang ngintil, ya, secantik apapun istri kita tidak mungkin kita bawa, ya, secinta kita kepada orang yang kita kasihi tentu akan kita tinggalkan, dan mereka pun akan meninggalkan kita. Yang akan ngintil kepada kita, mengikuti kita adalah ngaji kita, sholawat kita, ta'lim wa ta'allum kita, dan kemudian amal-amal soleh yang lain, sedekah kita dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk selalu dapat Amin. Hadirin keluarga besar Al-Badawi yang berbahagia, alhamdulillah kita pertemukan lagi setelah kita off selama kurang lebih berapa? Ini hari yang ke-20 kurang lebih ya, bulan Syawal setelah Ramadan. Alhamdulillah telah menghadirkan banyak hal buat kita. Setelah Ramadan telah menjadikan hidup kita tidak normal. Bagaimana normal? Dan orang sebengi masih pada baca Quran. Setelah orang sebengi masih baca Quran, jam rolas masih deres. Jam 1 masih wiridan, nembe layak jam 3 wis kemudian nama saya ini. Kami sholat sahur. Ada qiyamul lail. Berangkat qiyamul setengah 4 kemudian sahur. Kemudian setelah sahur belum usai sahur nampaknya berselang, kemudian imsak pun tiba. Berangkat imsak oleh subuh, tersubuh bukunya subuh deres Quran mana. Betapa amat dan betapa dalam bulan Ramadan ini hidup kita betul-betul dikejar dengan sesuatu yang kita nanti. Subuh temu-temu, duhur temu-temu, asar, dan asar selalu kita menanti. Maghrib belum selesai kita makan, isya pun sudah menjelang. Dan selama 30 hari, selama 29 hari hidup kita dibuat tanda kutip tidak normal. Dan ketidaknormalannya justru sesungguhnya yang saya rasakan hari ini. Jika Ramadan sudah berakhir, jika kemudian kita kembali kepada kehidupan normal, saya sendiri merasakan ada banyak hal yang merasa kehilangan.
berarti lebih normal sih. Berarti ternyata saya tidak normal seperti itu. Maka dalam bahasa yang lebih umum lagi, sesungguhnya ketika Ramadan sudah berakhir, berarti ketika Ramadan menjadikan hidup kita tidak normal, setelah Ramadan kembali semuanya menjadi normal. Maca Qur'annya setelah sarang normal. Bayang jamaah yang sekas mari maneh. Yang boleh ya mending. Saya sing kaning lalen wis. Sembayang subuh gede. Kalau puasa kayak haram sudah berhutang kawanan. Barang bapak bisa raya kemudian subuh alhamdulillah bis dipulut maning. Kenapa dipulut maning karena kali setengah pitu isin kan pulut. Tunggu sing kaning karena pusing gede-gede. Bokat pada yang buat pilih asetnya. Jadi oleh karenanya bersyukur atau kemudian justru kita harus menangis meninggalkan Ramadan ini, ya. Yang normal sebetulnya harusnya menangis, kata dalam keterangan Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, tamanna as-sanah kullah Ramadan." Jadi kalau sekiranya umatku, kalau sekiranya kita semua tahu mahiyah, substansi apa yang dibalik Ramadan, maka kita tentu akan selalu berharap bahwa 1 tahun 365 hari 12 bulan berapa puluh minggu, 52 minggu pengen KB Ramadan KB. Kenapa? Karena betapa Ramadan di dalamnya mengandung hal-hal yang tidak ada dalam bulan Ramadan. Secara agama tentu bahwa kita menginginkan Ramadan ini terus berjalan. Kenapa? Karena ghirah, atmosfer keberagaman, sing males-males kedekat, jadi ada semangat, sing mau bikin mati jamaah jadi jamaah bayantem, sing mau nih macam sungkan kayak ngejar restoran, sing ataman sekian jus, ataman dua, sing dulu dan sebagainya. Itu ya. Secara agama, secara yang non agama, saya menyaksikan, saya adalah pengamat, ya, observer of lifestyle. Saya adalah pengamat bagi dari gaya hidup seseorang. Di samping agama, hal-hal yang non agama juga bergairah dalam bulan Ramadan. Los ditenanam dalam bulan Ramadan, langkah undangan lebih baik. Betul nggak? Mulai undangan cilok, cireng, kolak, lapa muda, cuanki. Apa memang undangan? Apa memang undangan? Kebutuhan konsumsi kita selama Ramadan juga semakin tinggi. Positifnya apa? Positifnya roda ekonomi berputar. Om dagang payu kambing, dagang gorengan, boleh katakan dagang gorengan kan? Ramadan beda nggak? Sebetulnya tidak terlalu beda ya. Volume agak meningkat sedikit. Cuma dagangan kita lebih cepat. Nah, mulai ke asar atau jangan-jangan mulai sebelum maghrib saja. Maghrib, isya bahkan sudah sold out. Apa sold out? Wis laris manis tunjung kimpul, dagangan laris duitnya bu tingkrampul lebih dari di luar bulan Ramadan. Betul sekali kan yang sabdakan bahwa sesungguhnya Ramadan adalah sesuatu yang andai semua dari kita tahu apa yang ada di sini Ramadan, maka niscaya kita akan mengimpikan 1 tahun ini 365 hari selamanya bulan Ramadan. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bertemu kembali setelah 20 hari lebih kita meninggalkan Ramadan. Maka patutlah kita bertanya kembali kepada diri kita, ya, apakah Ramadan yang sudah kita lampaui bersama kemarin sekedar merubah rutinitas kita saja, membatasi diri kita, ya, kemudian menggembleng kita selama 30 hari saja, kemudian tidak berdampak apa-apa setelah Ramadan, atau jangan-jangan 30 hari Ramadan tadi 30 hari yang betul-betul menginspirasi buat kita sehingga bisa mewarnai hari-hari berikutnya. Mari kita bertanya kepada diri masing-masing. Kan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang Nabi sabdakan bahwa inna ahabbal a'mali, sesungguhnya amal yang terbaik yang lebih dicintai oleh Allah adalah sesuatu yang dimudawamahkan, sesuatu yang konsisten dan istiqomah, wa in qalla, ya, meskipun yang dilakukan adalah sedikit. Biarkan kita istiqomah qiyamul lail meskipun hanya 2 rakaat. Biarkan kita rutin untuk menerus Quran setiap malam misalkan meskipun hanya 2 ayat, tetapi rutin. Jangan sampai kemudian qiyamul lail luar biasa pas Ramadan
persis angkot ngejar setoran, peragat Ramadan, segala rupanya kemudian peragat KB, kukut KB, sodaqallahul azim. Seperti itu. Kenapa? Lalu mari kita bertanya pada diri masing-masing, apakah kemudian kawah candra di muka yang bernama Ramadan kemarin bisa mewarnai hidup kita masing-masing? Ramadan kita bisa melakukan ini, di luar Ramadan pun kita sanggup melakukan itu semua. Tentu hanya Allah dan kita sendiri masing-masing yang tahu tentang itu semua. Maka hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah meminta kepada Allah, teruslah bermohon kepada Allah untuk selalu mengiringi hari-hari kita, selalu mengiringi setiap aktivitas kita, selalu mengiringi setiap daily activities kita, aktivitas kita sehari-hari, agar selama dalam perjalanan hidup ini kita tidak lagi terperosok di lubang yang sama, terperosok lagi, kepleset lagi, terperosok lagi, terpleset lagi. Kalaupun itu terjadi, yuk kita segera bangkit, kita segera melakukan evaluasi diri, sekaligus melakukan perbaikan apa yang sudah kita lakukan. Nah, dalam kesempatan hari ini saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat sebetulnya antara kieu kalau beli gini ngaji lekas begini le. Asal wis cemta dengan aras-arasan pun sing ngajake aras-arasan sing dijake karo aras-arasan maneh. Wis lah kagak wis diomongi cem bae. Makanya kula pengen mengajak kepada sahabat-sahabat hari ini adalah sesungguhnya lebih kepada melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan, sekaligus umumnya wong Indonesia, umumnya wong Cirebon, umumnya wong Jamblang dan sebagainya, kita melakukan apa yang disebut dengan halal bihalal. Halal bihalal itu apa? Halal bihalal itu sebetulnya tradisi unik khas bangsa Indonesia. Kenapa khas bangsa Indonesia? Karena di negara lain tidak ada. Uniknya Indonesia adalah uniknya yang sebagaimana kita rasakan. Ya, ada Ramadan dengan segala dinamikanya, ada mudik dengan segala dinamikanya, ada kemudian Lebaran dengan segala dinamikanya. Ada reuni semua. Itu yang menjadikan Ramadan begitu juga Lebaran di Indonesia sesuatu yang nganeni dan melaneni. Betapa amat sangat sedih, batur-batur pada mudik, kim bisa mudik gara-gara disekat. Cuma warga plus 62, semua pemerintah tentengnya kongkong nyekat, semua aparat dilibatkan. Anggar bae anak putu tangga ponakan bulan ikan kadale. Kitis padahal kan Jakarta, tenang aja Kang lolos kan. Prevensi, yang aparat terbatas, melenya seluduk menggila. Bisa. Dan mereka yang gagal mudik itu sedihnya luar biasa. Kenapa sedih luar biasa? Karena secara kultur ada budaya bagi kita bahwa Ramadan, bahwa Syawal bukan saja persoalan ritus keagamaan, itu sudah nomor 16 kok. Tapi yang jauh lebih penting ada budaya yang sudah berurat dan berakar bahwa acap kali Ramadan hadir, acap kali Idul Fitri adalah salah satu sarana merekatkan kerutan-kerutan atau merekatkan kerenggangan yang tadinya tidak pernah bersilaturahmi, yang tadinya mungkin gara-gara persoalan hidup eng-engan, yang tadinya gara-gara disibukkan dengan dunianya masing-masing, akhirnya jauh saudara daripada api, tidak pernah bertemu. Maka momentum Ramadan ini, momentum Syawal ini seringkali dijadikan sebagai upaya merekatkan yang tercerai-berai, merupakan upaya untuk merekatkan kembali sedulur selawase berbaburan selawase. Nah, substansi dari hal bihal sesungguhnya itu. Hal bihal itu bukan kemudian kita bertemu dengan kawan seiring, kita bertemu dengan orang tua kita bertemu dengan kawan seperjuangan kita, lantas kita kemudian membanggakan apa yang sudah kita lakukan. Kita sudah punya ini, kita sudah punya anu, kita sudah punya segala rupa. Bukan cara untuk itu sebenarnya. Halal bihalal adalah sesungguhnya substansi dari halal bihalal, dan ini the one and the only hanya ada di Indonesia. Ya, karena kalau kita mencari istilah halal bihalal dalam kamus dictionary, Arabic dictionary, kamus Arab, mulai kelas kamus yang paling kecil sampai kamus yang paling besar, tidak ada itu halal bihalal. Nah, ini khusus
orang Indonesia, dan konon katanya ini adalah bagian dari kearifan kolaborasi antara umarok dan ulama bangsa Indonesia, para pendiri bangsa ini. Bung Karno, Kiai Hasbullah, kemudian siapalah tokoh-tokoh pendiri bangsa ini yang melihat betapa centang perenangnya bangsa ini, akhirnya dibuat desain untuk melakukan apa yang disebut dengan halal bihalal. Nah, halal bihalal itu sesungguhnya adalah bagian dari upaya bagi kita untuk kembali menegakkan benang emas persaudaraan, benang emas perkawanan, sadar tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Maka sahabat-sahabat hadirin yang dirahmati Allah, keluarga besar Al-Badawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam bulan puasa kemarin kita banyak menanam kebaikan-kebaikan, kita banyak berbuat, kita banyak melakukan kesalehan-kesalehan, dan karenanya Allah kemudian mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Amin. Tentu dosanya kaitannya dengan siapa? Allah. Dengan Allah. Dosa sholat yang terlupakan, dosa waktu yang terlupakan, dosa segala rupa. Nah, halal bihalal itu sesungguhnya momentum bagi kita untuk mengurai kembali kesalahan kita. Dosa kita bukan kepada Allah, tetapi dosa kita kepada kawan seiring, kepada kawan sebelah, termasuk kepada grup sebelah. Maka sing duwe laki ya jaluk pangapura ning laki, sing duwe rabi ya jaluk pangapura ning rabi. Maka sing duwe rabi ya kene rabi ambilan sing bisa dikawana pura, sing duwe laki ya nulu laki ambilan sing bisa dijaluki pangapura. Nah, dosa ritual penting untuk kita mintakan ampunan kepada Allah. Dosa sosial, dosa karena lisan yang tidak terjaga, dosa karena postingan yang mungkin kita tidak terkendali, dosa gara-gara kita kemudian karenanya kawan seiring banyak yang tersakiti oleh kita. Momentumnya ada pada halal bihalal ini. Maka tradisi ini yang sesungguhnya the one and the only ada di Indonesia. Al-Fakir dulu saya pernah rayaan di sana, jauh di sana, di negeri yang bernama sekarang disebut sebagai kota suci ya, the holy city of Makkah. Dan ternyata Lebaran di Mekah itu hambar. Buat saya hambar pribadi ya, ini personal banget. Kenapa hambar? Atau kakak mudik nomor loro takbirannya benakan. Benakan ada takbirannya itu berarti. Takbirannya saya jen, takbiran kan enakannya. Greges, mau sih dikerti artinya, sih mau belakang sembahyang apa kan takbiran, ayah kan greges terjadi, pengen takbiran jadi dengan langgam seperti itu. Bahkan di Saudi ngalami dulu, ini benakan tuh dari dulu. Padahal si ngomong nih mesti dia fil bukroh id, sedikit raya. Terus sowot gitu loh, sedikit raya takbiran. Allahu Akbar, Allah. Jadi apapun di Indonesia jauh lebih nikmat Lebaran Indonesia daripada dimanapun termasuk di Saudi. Dan ya memang ada tradisi silaturahmi, tetapi tidak sekental di sini. Terus praktek sembahyang itu yang biasa banget bolak-balik. Bahkan karena kebetulan saya pada saat itu mungkinnya di Mekah ya, setengah tahun dari sana. Mekah itu menjadi pusat peradaban terutama bulan puasa. Jadi orang dari mana-mana ya. Maka dulu ada istilah ya, visanya ketika masih normal ada umroh paket Ramadan. Orang kan berbondong-bondong untuk umroh selalu dari Ramadan. Ya kalau dari Indonesia pakai pesawat dan sebagainya. Nah termasuk juga orang berlomba-lomba untuk mengejar Asyura al-Akhir. Orang berlomba-lomba untuk mengisi Ramadan dari negara-negara sekitar Saudi, dari Qatar, dari Bahrain, dari Oman, dari Yaman, dari Mesir. Ya mereka memenuhi ketentuan Mekah untuk apa? Untuk menghidupkan Ramadan, untuk kemudian Asyura al-Akhir. Nah peragam pun kabeh pas bengi raya bubar kabeh. Dan bengi raya bener tambah rame kan? Pada bubar. Lah yang benar dan ternyata saya harus saksikan. Ya sembahyang ini juga benar kan. Makanya berbahagialah kita yang terlahir di negeri yang disebut sebagai NKRI harga pas. Di negeri yang kita sebut sebagai Zamrud Khatulistiwa,
di negeri yang ada generasi milenial sekarang disebut sebagai generasi plus 62. Ya, right or wrong is our country. Jelek ataupun bagus, benar ataupun salah, ini adalah negeri kita. Dan ternyata banyak sekali hal-hal yang positif dalam negeri kita. Banyak kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa kita yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain, termasuk halal bihalal. Pertanyaannya, jika kalau kita melakukan halal bihalal, sanggupkah dari hati kita meminta dan memberi maaf kepada orang yang berseteru dengan kita? Sanggup apa sanggup? Kayak bukan pangapunten teh ya. Iya suang sule pada. Gampang kan ngomong-ngomong? Gampang, yang di saya. Los, terus tenggelengan ke RT. Terus urusan bab, ya bapak lah. Paman bab prinsip. Bab penterang-penterangan yang dalamnya dan kita bisa lah kalau itu makanya engan. Mudahkah kita kemudian mengatakan minta maaf dan memberi maaf dalam konteks seperti itu? Tidak mudah. Nah maka dalam hal bihalal dibutuhkan apa? Dibutuhkan kelegaan hati. Falyafu wal yasfahu, maafkan dan berlega hatilah. Ala tuhibbuna ayyuhillahu lakum. Bala. Maka dalam hal bihalal itu jangan bahasa verbalnya saja kita kemudian minta maaf dan memberi maaf. Apa bahasa verbal? Cangkeme, muni. Tapi lebih penting dari itu semua, bahasa non verbalnya juga kita harus wujudkan. Kalau mulut kita sanggup mengatakan minta maaf dan memberi maaf, maka hati kita pun harus dipasang bahwa kita betul meminta maaf, bahwa kita betul memberi maaf. Aja cangkem si muni pangapunten ya Pak RT, tapi dikatin kayak nirem. Wis bakal kayak nirem semera. Jangan sampai terjadi, maka masya Allah manusia ini punya nafsu, manusia ini punya ego. Siapa yang sanggup mengendalikan ego dan nafsunya, dialah pemenang sesungguhnya. Tapi barang siapa yang menjadikan ego dan nafsunya di atas kendali terhadap dirinya, dia sesungguhnya adalah golongan kelompok dosa, para pecundang yang tidak layak untuk mendapatkan tempat di negeri ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih dalam suasana Idul Fitri, meskipun sudah 20 hari lebih ya, ada yang ke-21 kan? Iya, kurang lebih lah. Kurang lebih ya, kalau batur. Maka yuk terlambat untuk menangisi kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, sekaligus menangisi kesalahan-kesalahan kita kepada kawan seiring, kepada batur sekasur, kepada batur sasumur, dan tidak kalah pentingnya juga dengan batur salembur. Siapa batur salembur? Tangga kiwe tengen arep buri wetan kulon. Itulah sesungguhnya makna halal bihalal. Sampai puasa wis pirang-pirang, sembahyang pirang-pirang, besok yang dina kiamat ternyata puasanya ganjaran salate, ganjaran sedekah, naudzubillah, ganjaran rumah kaji celong gara-gara qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza, karena mulutnya tidak terjaga, karena postingannya tidak terjaga, karena kemudian ungkapan-ungkapannya banyak menyakiti orang lain. Maka momentum Idul Fitri inilah sesungguhnya bagian daripada kita untuk meluluhkan, melenturkan, sekaligus menghilangkan ganjalan-ganjalan di antara kita semua. Karena kita sadar bahwa kita adalah manusia sebagaimana Rabbul juga manusia. Kita manusia yang tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik siapa? Allah. Dan sempurna hanya milik Andra and the Backbone. Kalau begitu sempurna di mataku yang paling indah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah hadirkan hidayah dalam diri kita, diri keluarga kita, diri lingkungan kita, sehingga pada akhirnya jika pun waktu itu sudah tiba, maka Allah akan hadirkan husnul khotimah untuk kita semua. Tinggalkan amal yang dalam status radiyatan mardiyah, ridho dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi niyya wa amal salihah bihaqqil Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim